Halo semuanya, salam sejahtera. Balik lagi ditanyakan dokter ya. Hari ini kita akan membahas topik penting buat kalian para moms yang sebentar lagi mau lahiran. Ya, tentunya kalau kita mau lahiran, rasa senang bercampur dengan rasa khawatir ya. Senangnya karena sebentar lagi mau ketemu sama anaknya ya. Tapi khawatirnya kalau nanti ada masalah pas persalinan. Mungkin karena persalinannya nanti macet lah, atau mungkin sudah diupayakan normal tapi endingnya nggak bisa, harus sesar. Itu juga salah satu jadi pikiran. Salah satunya adalah masalah pembukaan mulut rahim. Ya, syarat untuk lahiran normal tentunya harus terjadi pembukaan mulut rahim dan kemajuan dari pembukaan itu. Nah, pada video kali ini khusus buat kalian, gimana tips supaya mempercepat terjadinya pembukaan dari mulut rahim ini. Khususnya buat kalian yang sudah direncanakan oleh dokter atau bidannya untuk bisa lahiran normal. Seperti apa? Simak terus. Oke, kita bahas ya. Jadi mungkin suatu rasa gembira campur khawatir ya buat kalian para moms yang sebentar lagi sudah deket-deket dengan HPL, hari perkiraan lahirnya. Ya gimana ya, senangnya pasti ketemu sama si adiknya, anaknya, ya dedek bayi. Tapi khawatir ya kalau misalkan lahirannya normal ataupun sesar, sama-sama khawatir. Nih, khusus buat video kali ini buat para moms yang sudah direncanakan dokter untuk lahirannya bisa normal ya. Kalau misalnya rencananya sesar, ya nggak perlu nonton video ini karena ini khusus buat para moms yang sebentar lagi mau lahiran secara normal. Tipsnya gimana supaya bisa mempercepat pembukaan. Pembukaan di sini ada pembukaan mulut rahim ya maksudnya. Jadi kan bayi kepalanya itu harus lewat mulut rahim. Mulut rahim ini atau cervix ya kita bilang, dia harus mengalami pembukaan sehingga kepala bayinya bisa nongol keluar, kemudian badannya keluar. Kalau misalnya pembukaan ini nggak berlangsung dengan baik, misalnya pembukaan 1 atau 2, kemudian maju jadi pembukaan 4, tapi nggak maju-maju lagi, macet istilahnya. Ini tentunya bisa jadi kendala buat kalian para moms yang harus melahirkan secara normal. Nggak jarang ya, banyak sekali kasus di mana sudah disiapkan untuk lahiran normal, pembukaannya macet, kontraksinya hilang. Ya, ending-endingnya harus disesar. Banyak sekali seperti ini. Nah, pada video kali ini tipsnya gimana? Ini adalah hal-hal atau tips-tips yang bisa kalian lakukan ketika usia kalian sudah dekat-dekat sama HPL. Ya minimal itu sudah usia kalian 37 minggu ke atas lah. Ya, ketika masuk usia 37 minggu, janin sudah siap, sudah matang untuk dilahirkan, ibu bisa lakukan hal-hal ini. Apa aja itu? Yang pertama, tentunya ibu harus sering beraktivitas. Loh dok, ibu hamil katanya nggak boleh capek-capek. Ya, capek sama aktivitas kan berbeda. Aktivitas di sini yang disarankan ibu hamil yang sudah mau dekat-dekat lahiran adalah jalan kaki. Atau mungkin naik turun tangga. Kalau naik turun tangga dirasa berbahaya, ya jangan. Ya. Kalau jalan kaki kan nggak ada masalah. Nggak perlu jauh-jauh jalan kaki ya, paling di sekitaran rumah atau mungkin sekitaran komplek ya. Nggak usah lama-lama ya, mungkin 15-30 menit sudah sangat cukup. Kenapa kok jalan kaki dok? Ya jalan kaki ini terbukti membantu terjadinya pembukaan lebih cepat. Kemajuan pembukaan terutama untuk yang lahiran normal karena ini penting. Efek ketika ibu jalan ini dengan syarat posisi kepala bayi sudah mapan, sudah di bawah, membantu kepala bayi ini bisa turun karena efek gravitasi. Ibu sambil jalan, ini ada penekanan sehingga mulut rahim akan terjadi pembukaan. Normalnya ketika ibu sudah mendekati persalinan, sebenarnya mulut rahim ini mengalami perlunakan, menipis. Tapi kalau misalkan belum ada dorongan, termasuk kontraksi, tentunya jadi lebih lama dia terjadi pembukaan. Makanya dengan jalan kaki ini membantu kepala bayi bisa turun, ya, mendorong mulut rahim sehingga terjadi pembukaan secara perlahan. Ini penting sekali, ya mungkin ditemani sama suami, sama keluarga, atau mungkin buat kalian yang suka jalan-jalan sambil shopping juga nggak ada masalah, ya. Yang penting tetap bergerak jangan berlebihan, tapi harus tetap bergerak. Ya, sebelum kita lanjutkan videonya, tentunya nutrisi sangat penting buat kalian yang sedang program hamil. Salah satunya seperti madu amil sini.
Madu Amils, madu yang membantu program hamil. Ada madu Amils untuk wanita dan juga laki-laki. Kini hadir dengan kemasan baru ya, kalian nggak usah khawatir. Tentunya ini hanya kemasan yang dibuat lebih fresh, supaya nggak bosen ya, kemasannya itu aja. Tapi soal khasiat tentunya sama baiknya, bahkan ada pengembangan dari produk ini. Nah, untuk informasi lebih lanjut tentang madu Amils ini, saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Nah, selain jalan kaki, ibu juga harus lebih sering untuk kencing. Ya, kencingnya nggak boleh ditahan-tahan. Ini mungkin salah satu hal sepele, tapi ternyata berhubungan. Tahukah kalau misalkan kalian mau lahiran, dokter atau bidan pasti akan membantu memasangkan kateter dengan tujuan supaya kandung kemihnya bisa kosong. Ya, tidak ada urin di sana. Loh, apa hubungannya dok kencing sama mau lahiran? Ya, saya jelaskan secara singkat ya. Jadi, kalau secara anatomi, ibu bayangkan aja kandung kemih itu berada di depan rahim. Jadi rahim di sini itu ada kandung kemih ya. Ya memang kalau misalkan kalian lagi hamil, kandung kemih ini memang didesak. Tapi ketika kandung kemih ini terisi oleh urin yang cukup banyak, ini menyebabkan penekanan pada rahim dan juga mulut rahim. Sehingga proses pembukaan jadi lebih lambat. Kadang-kadang juga bisa menyebabkan kontraksi tiba-tiba hilang. Makanya penting sekali ibu yang lagi proses persalinan itu harus kencing dulu. Kandung kemih harus kosong. Nah, buat kalian, para moms yang sebentar lagi deket sama HPL, kencing ini nggak boleh ditahan-tahan, harus sering dikosongkan. Ya, setiap kebelet pokoknya kencing aja. Loh dok, kan saya hamil gede memang sering kencing. Ya memang ada yang seperti itu ya, karena efek penekanan tadi. Jadi kandung kemih lebih cepat kosong. Tapi buat kalian memang wajib, karena kandung kemih yang kosong ini membantu proses persalinannya. Simple ya, kayaknya nggak ada hubungannya, tapi ini mempengaruhi. Jadi mulai dibiasakan, kalau kebelet kencing ya pipis aja, nggak usah ditahan-tahan. Ya, terutama buat kalian yang sudah hari perkiraan lahir. Nah, tips berikutnya yang bisa dilakukan di rumah adalah mandi atau berendam dengan air hangat. Apa hubungannya lagi nih dok? Jadi berendam atau mandi air hangat ini membantu ibu jadi lebih rileks. Tahukah kalian kalau misalkan kalian stres, tegang karena mungkin mikirin bentar lagi mau lahiran, itu bisa menyebabkan hormon stres meningkat. Dampaknya apa? Hormon yang untuk membantu proses kontraksi jadi ditekan, kontraksi rahim. Makanya ibu wajib untuk bisa rileks menjelang persalinan. Mandi air hangat, berendam air hangat, atau mungkin ya pokoknya merilekskan diri gimana caranya itu sangat membantu. Menstimulasi hormon rileksnya menjadi terpancing. Oksitosin jadi meningkat, kontraksi jadi bisa muncul. Kontraksi sangat penting karena kontraksi ini nanti juga yang mendorong si bayinya untuk bisa nanti mendorong mulut rahim dan mulut rahim terjadi pembukaan. Jadi saling berkaitan. Makanya ibu nggak boleh stres-stres, harus rileks. Salah satunya mungkin dengan mandi atau berendam dengan air hangat. Nah, satu tips lagi yang mungkin sebagian ibu baru tahu atau mungkin sudah pernah tahu. Pernahkah ibu tahu tentang gym ball? Jadi bola gym yang gede itu, yang dari karet, itu ternyata bisa membantu proses persalinan dan dipercaya juga bisa mengurangi nyeri saat proses persalinan. Ini bisa kalian lakukan ya ketika usia kalian sudah masuk trimester ketiga, mungkin 8 bulan ke atas. Ibu sering-sering aja duduk di gym ball. Mungkin fotonya seperti ini. Jadi didudukin aja, baik itu kakinya mungkin dilipat atau sambil dilurusin selonjoran. Ya, kurang lebih 30 menit, 20 menit. Ini membantu sekali. Membantu otot-otot pinggul ibu jadi lebih kuat dan lebih rileks. Ini penting untuk nanti proses lahiran. Banyak data menunjukkan penelitian bahwa wanita yang sering melakukan gerakan sepele ini dengan gym ball ini, persalinannya bisa lebih lancar berkali-kali lipat. Bahkan ada juga yang menyatakan bahwa nyeri persalinan jauh lebih berkurang. Nah, gym ball ini mungkin kalian harus beli ya, beli aja di sepertinya di baby shop ada sih ya, atau mungkin perlengkapan ibu hamil, atau mungkin toko olahraga juga ada. Kalian bisa lakukan gerakan gym ball di rumah. Sebenarnya banyak sekali gerakan-gerakan variasinya. Kalian mungkin bisa cari aja di video YouTube yang lain soal gerakan-gerakan itu sangat membantu dan sangat efektif untuk mempercepat pembukaan dari mulut rahim. Nah, ini adalah tips terakhir yang juga bisa dilakukan di rumah, mungkin bareng pasangan.
Atau dilakukan sendiri juga bisa. Jadi merangsang puting payudara. Putingnya dimainin, disentuh-sentuh, disentil-sentil, diputer-puter, terserah. Ya, dengan merangsang puting payudara itu akan membantu munculnya kontraksi. Nah, kontraksi tadi mendorong bayi supaya terjadi pembukaan mulut rahim. Nah, kalau misalkan kalian mungkin lagi nyantai, usia kalian wajib sudah 37 minggu ke atas untuk melakukan hal ini. Sambil nyantai di rumah atau mungkin sambil dengan pasangan, dirangsang putingnya, ya, dimainin sampai perutnya kerasa kenceng. Lo habis dimainin tiba-tiba kencengnya itu di stop dulu, ya, sampai kencengnya hilang. Boleh dimainin lagi atau mungkin keesokan harinya dimainin lagi. Apalagi kalau sudah deket-deket sama lahiran, ini wajib dimainin lebih sering untuk memancing munculnya kontraksi. Lama-lama nanti kencengnya di perut itu lama-lama makin sering dan makin durasinya makin panjang. Ini membantu sekali untuk terjadinya pembukaan dari mulut rahim tadi. Ya, tapi ingat harus dilakukan ketika usia kehamilan sudah matang, 37 minggu ke atas. Bisa dilakukan sendiri atau mungkin dengan bantuan suami. Mungkin banyak pertanyaan juga dari teman-teman, dok, kalau misalkan saya makan pepaya matang atau mungkin makan nanas itu membantu nggak sih kontraksi? Nah, sebenarnya memang bisa, tapi kita berpikir kalau nanas atau pepaya ini harus dalam jumlah yang cukup banyak untuk bisa memancing kontraksi. Nggak ada salahnya dicoba di rumah, ya. Tapi kalau untuk nanas khusus memang dia butuh beberapa buah nanas, ya, nggak cuma satu. Jadi perlu beberapa buah. Kalau misalkan kebanyakan juga nanti malah diare. Jadi sebaiknya boleh dicoba tapi jangan juga berlebihan. Begitu juga dengan pepaya matang. Memang bisa memancing kontraksi, tapi ya itu tadi diperlukan buah nanas atau buah pepaya yang lebih banyak. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.